Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Jana. Nama aku Herlangga Putra. Pada kesempatan kali ini di konten sharing saudara, aku ingin berbagi pengalaman aku dalam hijrah. Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara istiqomah. Insya Allah bisa jadi panutannya. Terima kasih. Pertama-tama itu tahun 2016 kayaknya, tahun ketiga kuliah. Itu pas awal semester, awal masuk ya. Itu tahu-tahu ada dua temen cewek yang hijab. Tahu-tahu hijab itu besar, hijab besar, sama ya namanya satu kelas, dia ikut sholat, ngajak sholat, ikut gitu. Nah pas ya lama-lama kan nama juga satu kelas, jadi sholat terus. Malu dong kalau misalnya cowok nggak sholat depan cewek gitu. Awalnya gitu doang. Nah terus mulai nanya-nanya ke dia, karena awalnya saya taunya tuh cuman hijab tuh ya gitu doang gitu loh, nggak ada yang besar gitu, nggak ada yang, maksudnya nggak ada ketentuannya kayak gimana. Mulai nanya ke dua cewek ini, oh ternyata aturannya seperti ini, cara sholatnya seperti ini, maksudnya banyak yang salah lah apa sih ternyata selama ini. Mulai diajak ke kajian itu di Al Azhar Pusat kalau nggak salah sama Ustadz Nuzul gitu. Pertama nanya emang kajian apa, kata ya temen aku tuh kayak khutbah Jumat lah. Ya udahlah coba, ternyata enak gitu, itu temanya ngena banget gitu pas itu. Terus mulai dari situ baru belajar belajar belajar, dan kebetulan di dekat Sudento itu baru ada masjid tuh yang baru tuh. Nah terus teman bilang bilang gini, di kosan kan lagi ngumpul, kita tuh kalau misalnya rumah dekat masjid wajib lah ke masjid. Itu tuh ya dulu tuh bener-bener awam lah tentang Islam gitu, karena dari keluarga juga nggak terlalu menekankan banget tentang ajaran-ajarannya gitu. Nah cobalah sholat di masjid itu. Nah alhamdulillah tuh masjidnya tuh karpetnya empuk banget dan dingin banget gitu, jadi enak. Nah pas sholat di situ dibandingin sama sholat di kamar gitu ya, jauh banget. Khusyuknya tuh jauh banget gitu kalau kita sholat di masjid. Nah itu sih yang awal-awal mulai triggernya mengenal hijrahnya di situ. Lama kelamaan mulai ikut-ikut kajian yang lain, coba di Blok M, ustadz-ustadz lain gitu. Kalau dari temen ya, temen tuh ada dua lingkungan sih. Kalau aku tuh ada, soalnya kan SMA aku tuh di SMA Katolik, jadi ada teman-temanku yang agamanya Katolik dan teman-teman yang Muslim. Kalau teman-teman yang Muslim sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, mereka malah nanya-nanya, nanya-nanya, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini ya, kayak gitu. Kalau yang teman-teman Katolik sih juga banyak nanya saat udah mulai berjenggot. Saat sebelum berjenggot sih nggak terlalu banyak nanya sih mereka ya, cuman nanya-nanya dikit doang, itu pun masih seputar-seputar ya sholat-sholat doang. Tapi lebih ke keluarga sih yang agak ini, karena waktu mulai sholat di masjid di dekat Sudento itu secara nggak sadar jadi 5 waktu, dan tiap minggu kan biasanya tuh kalau mahasiswa Prasmul kan pulangnya setiap hari Jumat, jadi Sabtu Minggu tuh di rumah. Nah habis pulang ya Sabtu refleks aja gitu di rumah langsung ke masjid gitu, dan orang tua agak kaget kok ke masjid nih tahu-tahu. Awal-awal dibiarin, terus lama-lama apa sih nanya, ini kamu belajar Islam apa kan, karena pas itu juga lagi marak-marak yang bom-bom gitu kan, takutnya kan ke arah yang salah gitu. Dan juga tahu-tahu celananya cingkrang, tahu-tahu jenggot juga nggak dipotong, hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, menerima semua keluarga dan maksudnya beri support kalau misalnya baca Quran itu bagusin, coba belajar bahasa Arab dan lain-lainnya seperti itu.
Oke, paling kalau cowok ya kan, kalau cewek kan merubah penampilan langsung kelihatan banget ya, hijabnya jadi besar. Maksud dari yang gak hijab langsung hijab kan bener-bener kelihatan. Kalau cowok kan paling yang kelihatan tuh yang ada jenggot ya, panjangin jenggotnya. Yang apa sih, celana jadi cingkrang. Paling dua itu doang yang paling kelihatan ya. Kalau yang nggak ada jenggot, paling ya kelihatannya celana doang. Awal-awal kalau jenggot sih emang belum numbuhin awalnya, emang masih cukur-cukur. Tapi kalau celana ini sebenarnya awal-awal tuh ya, kan lagi ngetren tuh celana yang dilipat sekali gitu tuh, awal-awal tuh dulu tuh. Terus cobalah kayak gitu. Pas sholat kok wudunya gampang. Jadi nggak perlu apa sih, nggak perlu gulung-gulung lagi pakai jeans gitu. Itu pas lagi pakai celana yang Uniqlo gitu, itu enak wudunya. Nah ya udah cobalah dari situ, digulung satu aja dulu. Dan kata temen yang udah hijab besar itu dipotong aja nggak gitu. Terus pas nyari tahu memang lebih baik dipotong gitu. Nah setelah mutusin mau pakai cingkrang terus, yang celana panjang semua aku potong supaya nggak balik lagi ke situ, jadi nggak ada rasa pengen lagi kayak gitu, jadi potong semua. Nah untuk jenggot sebenarnya yang paling menentang sih orang tua ya untuk jenggot, karena ini sebenarnya jenggotnya sebenarnya pakai obat. Awal-awal tuh dulu tuh pengen lah punya punya jenggot gitu, kalau nggak cocok ya udah tinggal potong gitu. Ternyata pas dipanjangin kok panjang banget gitu ternyata, maksudnya nggak kayak teman-teman yang pakai tuh jenggot tuh ya udah nggak panjang-panjang banget, ini bisa panjang banget. Ya udah, tapi kalau kata orang tua sih pas itu aku potongnya pas disuruh aja, jadi kalau nggak suruh ya nggak potong gitu, biarin. Tapi lama kelamaan mereka menerima sih dengan jenggot panjang seperti ini. Tapi kalau teman-teman pas jenggot mulai panjang, teman-teman yang non muslim lah yang banyak yang nanya-nanya, kok jenggot kayak gini, emang Islam, mereka juga mikirnya Islam yang aneh-aneh lah. Nah disitulah aku jelasin kalau misalnya Islam tuh seperti ini, maksudnya nggak seperti yang mereka pikirkan kayak gitu. Kalau yang aku rasain sendiri sih ya, kalau dari jenggot sih awal-awal memang diliatin terus lah, maksudnya ya kayak ngerasa gitu. Lama kelamaan juga mulai lupa kalau jenggotnya panjang gitu. Ingatnya cuma kalau lagi pas megang gitu. Kalau lagi nggak ini ya nggak berat gitu loh jenggot tuh. Kalau celana ya baik lagi, pertama kali itu karena ketidaksengajaan ya, alhamdulillah dikasih hidayahnya, masuknya gampang gitu, nggak kayak orang-orang yang nggak, mungkin sebagian orang sulit untuk menerima celana cingkrang gitu, masih suka dengan model-model yang lain-lain. Ya alhamdulillah dikasih kemudahan untuk celananya seperti itu. Kalau yang lain-lain sih baju-baju sih, kalau koko-koko sih paling standar ya, nggak terlalu berbeda-beda jauh lah kayak gitu. Oke, kalau istiqomah dalam hijrah penampilan, kalau kalau dari cowok ya, kalau dari cowok celana ya yang panjang-panjang dipotong semua. Kalau saran aku jeans jangan dipakai, jeans yang keras-keras ya, karena jujur sujud sakit, ruku sakit gitu loh. Ini aku ganti semua dengan celana-celana bahan. Kita ngumpul sama teman-teman yang sama, karena kan agama kita kan tergantung agama teman kita sebetulnya. Kalau kita ngumpul sama teman-teman yang nentang jenggot terus ya lama-lama kita akan kalah gitu. Tapi kalau kita terus-terusan berkumpul dengan teman-teman yang sepemikiran, pastinya akan lebih kuat imannya, karena menganggap semua juga gitu gitu loh. Malah malu kalau misalnya udah punya jenggot tapi dipotong-potong terus, biasanya tuh ada rasa malunya juga kayak gitu. Komunitas sih yang paling pentingnya untuk bisa menjaga istiqomahnya seperti itu. Oke. Pertama-tama ya yang paling aku rasain tuh dulu tuh sebelum kenal sunnah tuh emosi tuh meledak-meledak banget. Masalah kecil aja tuh langsung kesel gitu. Malah dulu di kampus dijulukinnya darting gitu, darah tinggi, karena apa yang meledak-meledak terus. Setelah coba belajar sunnah, lama-lama coba mulai mengatur. Kalau misalnya lagi kesel, coba istighfar. Di situ juga coba, alhamdulillah sih kemana skripsi dimudahin banget gitu loh. Yang kan paling berasa banget tuh dulu awal-awal kan pas skripsi kita. Yang lain misalnya dosennya ribetin, suka hilang-hilang. Ini alhamdulillah dosennya nggak pernah ngilang-ngilang sama sekali.
Terus juga alhamdulillah dilancarin semua di skripsinya. Yang paling berasa itu dulu. Terus juga awal-awal kerja juga alhamdulillah mudah lah dikasih dikasih petunjuknya. Terus juga ke orang tua. Jadi gini, biasanya itu tuh kalau orang yang baru hijrah itu galak dia. Ke siapapun yang menolak itu biasa galak. Secara nggak sadar tapi ya. Tapi lama kelamaan makin makin dia belajar, makin tahu kalau misalnya dia tuh nggak ada ilmunya sebetulnya, karena maksudnya masih jauh dibanding yang lain. Nah saat itu juga mulai orang tua juga lebih dekat sama orang tua juga. Kalau dulu kan mungkin stigmanya ya anak-anak suka keluar malam, ini kan jadi jarang keluar malam, paling juga jam 9 juga udah di rumah. Jadi lebih apa ya? Hubungan sama keluarga juga lebih baik, sama orang tua lebih baik, hubungan sama teman-teman juga lebih baik. Sama ya paling ini sih ini. Dulu tuh doa itu mau nikah cepet sebenarnya kan, mau nikah cepet sama mau umroh. Sama mau apa sih minta hidayah ke orang tua supaya dikasih hidayah. Alhamdulillahnya tuh yang pertama diijabah itu umroh dulu, alhamdulillah. Nah setelah umroh, alhamdulillah orang tua dikasih hidayah, alhamdulillah habis itu nikahnya cepet gitu. Nah doanya lebih ini sih, lebih didengar lah, lebih didengar. Dan juga kita bisa lebih sabar dan juga bisa lebih mengontrol emosinya, nggak suka meledak-meledak seperti itu. Dan juga lebih sabar menerima keadaan. Kalau misalnya ada yang kita nggak suka, eh, kalau misalnya ada sesuatu, misalnya kita mau kerja di tempat A tapi ternyata nggak dapet, dan kita udah ngerti kalau misalnya kita nggak dapet di situ berarti emang bukan jalannya di situ. Nah di situ lebih ngerti, lebih ikhlas lah menerima takdir seperti itu. Untuk sarannya sih untuk yang baru mulai ya, pinter-pinter mencari ustadznya, karena kan ustadz kan adalah guru. Gue ya seperti dosen lah, ada yang kita suka ada yang kita nggak suka. Walaupun dosen itu semuanya bener, misalnya di kampus dosen itu semua ngajarin yang baik, tapi ada dosen yang kita suka, ada dosen yang kita nggak suka. Sama ustadz-ustadz juga banyak kan, kalau kalau tapi kalau ustadz ada yang mengajarkan yang baik, ada yang karang salah. Tapi yang baik-baik itu semua pasti ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka. Ada itu awal-awal juga ikut kajian, udah coba temen ngajakin ke kajian itu mulu karena malam minggu, jadi kan lebih lenggang. Tapi kalau ke ustadz ini, aku ngantuk banget, jujur ngantuk banget. Jadi nggak ke ustadz itu, coba ke ustadz yang lain gitu. Itu nggak apa-apa, karena kita nyari dosen yang guru yang enak buat kita, yang nyambung buat kita, tapi harus bener ustadznya juga. Seperti itu. Nah, kalau untuk mempertahankan istiqomah, pertama nyari komunitas, nyari teman-teman dulu. Dulu juga pertama-tama aku sholat di sini, alhamdulillah ada teman yang satu teman itu yang ke masjid bareng. Jadi kita ke masjid bareng, terus ke masjid bareng, terus belajar bareng, terus berdua. Alhamdulillah di situ jadi lebih kuat teman. Pertama teman, komunitas itu yang paling penting. Karena kan biasanya mungkin kalau yang sunnah, yang keluarganya belum mengenal sunnah, orang tuanya mungkin belum terlalu support. Nah kita cari teman yang bisa support kita cari lingkungan yang support kita. Kalau dulu sih aku ngejalaninnya itu, kalau misalnya kita Sabtu Minggu biasanya ke mall, nongkrong sama temen, ini coba diganti tempat nongkrongnya ke kajian dan nyari temannya di situ gitu, nyari teman di situ. Banyak sih aku dapat kenalan baru di kajian tuh banyak banget seperti itu. Sama nyari pasangan yang juga bagus, juga imannya bagus gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Jazakumullah khairan kasiron. Jangan lupa share, komen, like, subscribe YouTube channel Gerbang Jannah. Assalamualaikum.